Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sawalisya. Saya dari Prodi TRB dengan BP 2423029. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Big Data. Pernahkah kalian berpikir mengenai tentang perusahaan besar seperti Google, Facebook, kemudian Amazon yang memiliki miliar data yang diolah setiap harinya? Nah, inilah Big Data. Apa itu Big Data? Big Data adalah sekumpulan data yang besar dan kompleks sehingga memerlukan metode dan teknologi khusus dalam pengolahan analisisnya. Dan lalu, apa itu Science Data? Science Data adalah ilmu yang menggabungkan matematika, statistika, dan komputer untuk mengelola dan menganalisis hasil data yang telah didapatkan tadi. Big Data memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adalah volume, yaitu jumlah data yang besar sehingga dapat mencapai petabyte atau gigabyte. Lalu ada variety, yaitu jenis data yang beragam, dapat berupa teks, video, suara, dan lain-lain. Yang ketiga ada velocity, yaitu kecepatan pengumpulan dan pengolahan data. Lalu yang keempat ada veracity, yaitu akurasi dan keandalan data dalam menginput data. Lalu berikut merupakan peran Big Data dan Data Science. Yang pertama itu dapat mengidentifikasi pola atau tren yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, memprediksi kemungkinan kejadian di masa depan. Yang ketiga, dapat membantu strategi dan perencanaan operasional. Dan keempat, dapat memaksimalkan energi output dan meminimalkan kerugian perusahaan. Lalu berikut contoh Big Data dan Science Data. Yang pertama, contoh Big Data ya seperti sensor IoT pada panel surya dan turbin angin dapat mengumpulkan data seperti suhu, cahaya, angin, dan lain-lain. Kemudian data ini dianalisis untuk memaksimalkan output dan meminimalkan kerugian. Lalu ada Science Data, contohnya algoritma pembelajaran mesin seperti Decision Tree and Neural Network yang digunakan untuk memprediksi output tenaga surya berdasarkan data cuaca harian. Manfaat Big Data dan Data Science dalam bioproses energi terbarukan yaitu yang pertama dapat pemilihan bahan baku yang optimal, lalu pengendalian kualitas dan efisiensi energi, lalu prediksi produksi dan permintaan energi, lalu ada pengurangan limbah dan emisi, dan integrasi smart grid dalam energi bioproses. Big Data dan Data Science tentu saja memiliki beberapa tantangan seperti biaya investasi awal yang tinggi, lalu kurangnya tenaga ahli, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, adanya bahaya keamanan cyber, dan lain-lain. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai Big Data dan Data Science. Pada zaman sekarang, Big Data dan Data Science itu semakin digunakan secara meluas. Oleh karena itu, hendaklah kita menggunakannya dengan baik dan bijak. Sekian penjelasan yang singkat dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.